Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam di tengah pandemi ini, dan kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan yang insyaallah barokah dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat marilah kita panjatkan kehadirat Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada hari ini 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Oktober 2020 Masehi, kita bertemu kembali dalam buletin dakwah kafah edisi 165 dengan judul Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegakkan keadilan lawan kezaliman. Dalam suasana bahagia memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya kaum muslim mengingat bahwa beliau datang membawa risalah Islam ke tengah umat manusia untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Sebelum datangnya Islam, kezaliman begitu merajalela dan keadilan sulit dicari. Para raja, kaisar, bangsawan, dan orang-orang kaya menguasai hukum di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang miskin, kaum wanita, apalagi para budak kerap menjadi korban. Dalam kondisi macam inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang adil dan membawa keadilan Islam. Beliau datang untuk melawan berbagai kezaliman. Disinilah letak pentingnya memahami korelasi makna cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Tak mungkin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi merobohkan keadilan, lalu berperilaku zalim atau bersekutu dengan kezaliman. Seorang muslim yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti berperilaku adil dan mendukung keadilan serta menentang kezaliman. Berbicara mengenai keadilan, Islam adalah agama keadilan. Islam memusuhi setiap kezaliman. Di dalam Al-Qur'an secara berulang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan keadilan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanata illa ahliha wa iza hakumtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada ahlinya, dan jika kalian mengadili manusia, hendaknya kalian menetapkan hukum dengan adil. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dalam firman lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu quwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awal walidaini wal uqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kalian penegak keadilan sebagai para saksi Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135. Adil bukanlah menurut kapitalisme dan liberalisme. Menurut ideologi ini, setiap orang diberi hak yang sama untuk melakukan apapun, seperti berzina, menjadi LGBT, menghina agama, atau bebas menguasai harta apa saja, termasuk sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik umum. Keadilan juga bukan sama rata, sama rasa, sebagaimana pandangan ideologi sosialisme, komunisme yang menghilangkan berbagai bentuk kepemilikan. Adil tentu harus menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, adil adalah lawan dari zalim. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Syifa Al-Aqlil menjelaskan bahwa makna adil adalah meletakkan sesuatu pada posisinya dan menempatkan sesuatu pada tempat selayaknya. Sebagaimana kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam konteks Islam, adil adalah yang sesuai dengan hukum-hukum Islam.
Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang kembali pada syariat agama sesuai dengan sifat Al-Alim halaman 276. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian keadilan hakiki yang dituntut Allah Subhanahu wa taala adalah menaati dan memberlakukan syariat Islam baik pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat di dalam negara. Inilah keadilan sebenarnya. Misalnya Islam memberlakukan hukum qisas dalam kasus pembunuhan demi memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Islam menjadikan ragam sumber daya alam sebagai milik umum yang dikelola oleh negara dan hasilnya diberikan kepada masyarakat, bukan diserahkan kepada segelintir orang, pihak swasta apalagi asing. Inilah keadilan. Kezaliman adalah dosa besar. Kezaliman adalah musuh agama dan musuh umat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Karena itu Allah pun mengharamkan kezaliman antar sesama hambanya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, "Ya 'abadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum maharrama wa la tazlamu." Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku pun mengharamkan kezaliman di antara kalian, karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Kezaliman menurut Al-Quran dan Sunnah beragam tingkatnya. Yang paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrika billahi innasyirka lazulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat memberikan pelajaran kepada dia, "Anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguh mempersekutukan Allah itu benar-benar merupakan kezaliman yang besar." Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Kezaliman yang juga termasuk dosa besar adalah tidak memberlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala seraya berkiblat pada hukum-hukum buatan manusia, sebagaimana dalam sistem demokrasi sesuai ajaran Montesquieu. Imam Al-Baghawi dan tafsirnya Ma'lim At-Tanzil mengutip Ikrimah menjelaskan maksud ayat tersebut, siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan karena mengingkarinya, maka dia sungguh telah kafir. Siapa saja yang mengakui hukum Allah namun tidak menjalankannya, maka dia zalim dan fasik. Kezaliman akibat mencampakkan hukum Allah telah menimbulkan ragam kezaliman yang lain kepada sesama manusia. Mengambil alihan sumber daya alam misalnya, seperti tambang migas, jalan raya yang seharusnya menjadi milik umum menjadi milik swasta atau asing merupakan salah satu kezaliman yang menimpa umat. Ini adalah akibat hukum Islam tentang kepemilikan yang tidak diterapkan. Demikian pula rusaknya kehormatan, hilangnya harta dan tumpahnya darah kaum muslim tanpa ada peradilan yang adil dan sanksi hukum yang tegas. Ragam kezaliman ini adalah akibat hukum Islam terkait hudud dan tidak dijalankan. Yang diberlakukan adalah hukum-hukum buatan manusia. Sudah begitu diterapkan secara suka-suka. Hukum berlaku bak pisau yang tumpul ke atas dan tetapi tajam ke bawah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ragam kezaliman tak hanya terjadi di negeri ini. Di luar negeri hari ini kaum muslim di Uyghur, Myanmar, Suriah juga Palestina mengalami kezaliman yang luar biasa. Mereka bahkan tidak mendapat pembelaan yang sepantasnya dari para pemimpin kaum muslim. Bahkan sekarang para pemimpin dunia Arab tengah berlomba-lomba menjalin perdamaian dengan Israel yang telah menjajah dan membunuhi rakyat Palestina. Padahal Nabi SAW telah menyampaikan dalam hadisnya, "Al-muslimi ukhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruh." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi, menelantarkan dan menghinakannya. Hadis riwayat Muslim. Akhir kata, saya ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama kita menegakkan daulah Islam agar umat muslim bisa bersatu demi menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman. Demi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, marilah kita tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingatlah, keadilan hanya bisa tegak dengan tegaknya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tak mungkin tercipta keadilan dengan meninggalkan syariat Islam.
Terbukti sistem hukum buatan manusia hanya menciptakan kezaliman demi kezaliman yang tak berujung. Karena itu, kecintaan kepada Nabi SAW semestinya terwujud antara lain dengan cara berjuang menegakkan syariat Islam. Hanya dengan tegaknya syariat Islam, keadilan bakal tercipta dan kezaliman bakal lenyap. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.